Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu pada aplikasi Google Classroom. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yakni doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tema Sayangi Bumi, yakni aksi nyata menjaga lingkungan. Baik, setelah mengikuti pembelajaran melalui video ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi permasalahan lingkungan di sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi penting dan menemukan kalimat majemuk bertingkat, hubungan sebab akibat pada teks. Yang keempat, merancang dan membuat pot tanaman sederhana dari galon bekas sebagai bentuk pemanfaatan barang bekas. Yang terakhir, menunjukkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab dan gotong royong selama proses pembuatan proyek pot. Nah, menurut kalian lingkungan seperti apa yang nyaman untuk ditinggali? Nah, sekarang coba kalian amati pada gambar di atas. Ada dua gambar yang sangat berbeda. Sebelah kanan merupakan lingkungan bersih dan sebelah kiri merupakan lingkungan tercemar. Nah, dari dua gambar tadi ada lingkungan bersih dan lingkungan tercemar. Nah, untuk lingkungan itu apa sih sebenarnya? Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan serta keberlangsungan hidupnya, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, lingkungan yang bersih itu membuat manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Jadi, kalau lingkungannya kotor, hidupnya juga tidak sehat. Untuk lingkungan sendiri memiliki komponen-komponen, yakni ada dua macam, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apa sih biotik dan abiotik itu? Biotik itu merupakan komponen lingkungan yang berupa makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kalau abiotik itu merupakan komponen lingkungan yang berupa benda tidak hidup, jadi mati, seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, sekarang kok ada sih lingkungan yang tercemar? Kok bisa ada? Karena lingkungan tercemar itu terjadi karena masuknya zat atau bahan lain ke lingkungan tersebut yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, pencemaran itu dapat terjadi di air, udara, maupun di tanah. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar-gambar di atas, sudah ada contoh-contoh gambar pencemaran di air, udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini
adalah masuknya zat atau limbah bahan pencemar ke dalam sumber air. Penyebabnya itu bisa membuang sampah ke sungai atau danau, limbah rumah tangga, yakni bisa berupa deterjen maupun minyak. Kemudian ada limbah industri dan penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Kemudian yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini kondisi ketika udara itu mengandung zat pencemar seperti asap, debu, ataupun gas berbahaya sehingga kualitas udara menurun. Nah, contoh penyebabnya itu bisa berupa asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Kemudian yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah yakni masuknya sampah atau zat berbahaya ke dalam tanah sehingga kualitas tanah menurun dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, penyebabnya itu bisa karena sampah plastik yang dibuang sembarangan atau limbah bahan kimia dan penggunaan pestisida berlebihan. Nah, untuk menghindari lingkungan agar tidak tercemar bisa dilakukan dengan hal sederhana saja. Misalkan kita membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah ke sembarang tempat. Kemudian kita menanam tanaman ataupun menanam pohon, itu juga termasuk hal mencegah untuk terjadinya lingkungan yang tercemar. Nah, di sini Ibu ada teks yang berjudul Sayangi Bumi. Untuk itu, mari untuk dibaca terlebih dahulu. Jika sudah, dalam teks tersebut ada yang namanya kata hubung atau kalimat majemuk bertingkat. Nah, apa sih kata hubung itu? Nah, kata hubung sebab akibat itu kata hubung yang digunakan seperti kata karena, sehingga, akibatnya, oleh karena itu. Nah, contohnya itu begini. Karena banyak sampah dibuang sembarangan, lingkungan menjadi kotor. Apa sih sebab lingkungan menjadi kotor itu? Karena banyak sampah dibuang sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi kotor. Oke, menjaga lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu butuh yang namanya rasa peduli terhadap lingkungan. Nah, peduli terhadap lingkungan itu berarti menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Nah, untuk mewujudkan lingkungan agar tetap sehat dan nyaman bisa dengan gotong royong. Gotong royong itu adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu ada di gambar di atas, contohnya seperti kerja bakti, membersihkan kelas, dan menanam pohon bersama. Nah, manfaat gotong royong sendiri itu yakni bisa dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, mempererat hubungan antar sesama, kemudian menyelesaikan pekerjaan itu jauh lebih cepat ketimbang dikerjakan sendiri. Jadi gotong royong itu mempermudah untuk kita melakukan sesuatu. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu ada tugas, yakni mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kalian bisa lihat tugas ini di Google Classroom. Nah, nanti bisa di-download kemudian dikerjakan. Baik, itu tadi penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu ada tugas, yakni mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kalian bisa lihat tugas ini di Google Classroom. Nah, nanti bisa di-download kemudian dikerjakan.
karena pembelajaran hari ini bertemakan aksi nyata menjaga lingkungan. Karena ada kata aksi nyata, nah ibu menugaskan kalian berupa proyek, yakni membuat pot dari barang bekas, yakni berupa galon bekas untuk dijadikan pot. Nah, untuk proyeknya itu contohnya seperti gambar ini, seperti gambar di atas, itu sebagai contoh. Nah, cara pembuatannya itu sudah ibu cantumkan, sudah ibu upload juga di Google Classroom. Jadi kalian juga bisa melihat di sana tutorial step demi step membuat pot dari galon bekas. Nah, untuk bentuknya itu bisa kalian kreasikan sekreatif mungkin dan selucu mungkin. Oke. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Semoga materi hari ini dapat dipahami ya. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk pertemuan ke depan, ibu akan mengecek apa keluhan kalian. Nanti ibu bisa bantu mengenai tugas proyek minggu depan. Ibu akan tanyai satu-satu ada kendala atau tidak terhadap tugas tersebut. Baik, mungkin itu saja. Mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.